Beliau tahu betul teritorial dan kondisi bangsa ini serta rakyatnya sehingga beliau rela berkorban dicaci sebagai pemimpin otoriter oleh rakyatnya. Yang penting kondisi bangsa ini stabil. Pak Harto tahu nada plus orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat dilempar jadi pohon tebu, kayu dilempar jadi pohon singkong, dan batu dilempar jadi pohon salak. Apa yang tidak tumbuh di negeri ini saking suburnya? Namun itulah penilaian bangsa lain, sedangkan kita tidak sadar bahwa tanah kita tanah surga. Kejayaan itulah yang mengundang bangsa lain untuk menjajah negeri ini ratusan tahun. Karena itulah Pak Harto perkuat pangan, memanfaatkan sawah, laut, dan hutan sebagai jati diri bangsa ini. Tetapi kini kita lupa dengan jati diri itu. Seorang anak petani menjual sawahnya dan lebih bangga menjadi buruh TKW atau buruh pabrik. Seorang anak nelayan menjual perahunya demi untuk menyuap jadi ASN walau akhirnya gagal tes dan peralatan melaut pun hilang. Beliau tidak ingin keadaan rakyatnya saat ini terjadi sejak zaman beliau, sehingga beliau terapkan pendidikan orang tua yang keras terhadap anaknya, namun itu demi kebaikan buah hatinya. Karena beliau tahu jika anak masih kecil dimarah seperti apapun akan tetap dalam pangkuan ibunya, berbeda dengan anak yang sudah besar di mana orang tua melawan lalu kabur atau mengadu kepada saudara, kakek atau neneknya. Beliau seolah mengekang rakyatnya karena beliau tahu bahwa rakyatnya belum dewasa berdemokrasi. Pak Harto tahu betul jika rakyatnya diberi banyak kebebasan ibaratkan air yang mengalir namun ember tak dapat menampung semuanya sehingga air tumpah ruah kemana-mana. Demokrasi yang belum dewasa dan kebablasan hanya akan melahirkan caci maki dan kritik sebagai tameng pelampiasan kebencian. Sehingga banyak para munafik berkedok atas nama rakyat mencaci pemimpin, padahal intinya karena tidak kebagian jatah. Ketika sudah tercapai tujuan, ia diam 1000 bahasa atas kondisi buruk bangsanya. Mereka menghasut orang-orang bodoh untuk demo, merusak, berselisih, dan menurunkan pemimpin yang sah sehingga negeri ini menjadi lahan perebutan kekuasaan, sedangkan rakyat itu sendiri yang menjadi korban. Tidak salah apa yang dikatakan oleh almarhum Cak Nur. Negeri ini ibarat pasien rumah sakit yang dirawat bersama pasien-pasien lain. Sayangnya Malaysia hanya sakit kepala cukup dengan aspirin, Filipina hanya sakit perut cukup dengan obat diare, Singapura cuma sakit gigi, Thailand dan negeri lainnya hanya mengidap bisul dan penyakit ringan lainnya sehingga berobat sebentar sudah dapat rawat jalan dan sembuh total. Sedangkan pasien yang bernama Indonesia penyakitnya komplikasi, jantung, ginjal, kanker otak, stroke, dan penyakit berat lainnya sudah terinfeksi parah sehingga koma. Ia perlu injeksi kontinu, infus tabung oksigen, dan darah pun harus disumbang orang lain. Tidak tahu kapan ia akan sembuh atau sebaliknya akan sekarat dan mati. Mungkin itulah sebagian alasan beliau yang rela dicaci sehingga kini sebagai pemimpin otoriter, padahal itu pendidikan yang beliau terapkan kepada bangsa ini.